Swayamvar dari para pangeran mulai. Hema dan Charumitra mengambil tempat mereka bersama dengan para putri. Charumitra tampak melirik Dharma dengan sinis. Dia kemudian mulai menceritakan prasyarat penting untuk menjadi istri yang baik. Charumitra berkata, tugas pertama seorang istri adalah memasak untuk suaminya. Kedua, mengambil pedang untuk menyelamatkan suaminya jika perlu. Dan terakhir, harus terorganisir, sehingga tidak ada yang mengambil suaminya dari dia. Dia mengisyaratkan itu adalah Dharma. Dia mengatakan bahwa wanita yang memiliki sifat-sifat ini akan dapat menjadi ibu rumah tangga yang hebat, ratu yang sempurna, dan orang yang sempurna untuk merubah rumah menjadi layaknya rumah. Dharma setuju dengan ucapan-ucapan, tapi dia masih terus merendahkan Dharma. Putri mendengarkan dengan saksama. Kaurvaki mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana membuat pulau. Berbicara tentang menyempurnakan keterampilan kuliner, dia memohon ratu untuk memberinya pelajaran yang sama. Mereka semua mengungkapkan pendapat yang sama. Dia setuju dan membawa mereka. Sementara Dharma melihat mereka dengan penuh apresiasi. Ratu membawa mereka ke dapur mewah. Dia memberitahu mereka dari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pulau baik. Dharma datang dan berkata, dia sudah menjelaskan semuanya. Tapi ada satu yang sangat penting yang belum dijelaskan. Dan itu garam. Putri terkejut. Sementara Charumitra menggerutu dalam hati. Dharma kemudian menunjukkan analogi antara bahan-bahan dari pulau baik, kualitas seorang istri yang baik, dan sifat-sifat kepribadian. Putri mendengarkan dengan saksama. Dharma menjelaskan analogi antara garam di pulau. Untuk mencintai dan berdedikasi dalam kehidupan perkawinan, mereka harus memiliki keseimbangan cinta untuk menjaga raja berada di jalur yang benar dan menjaga keseimbangan perkawinan. Kaurvaki berterima kasih pada Dharma karena telah memberikan definisi sempurna dari apa yang mereka cari dalam seorang istri. Dharma kemudian memberitahu mereka tentang tingkatan kompetisi yang akan menguji ketangkasan mereka dalam panahan, tahanan diri, kuliner, dan keterampilan organisasi. Mereka terkejut. Dharma mengatakan, siapapun yang menang dalam kompetisi ini akan mendapat kesempatan pertama untuk memilih pengantin pria dan menikah dengannya. Mereka gembira. Dia memberkati mereka semua. Kedua itu pergi. Kemudian perdebatan dimulai antara para putri. Mereka masing-masing mencoba untuk mengalahkan yang lain. Kaurvaki berpikir, apakah Ashoka mengenalinya? Aku harus melewati semua ini. Dia memutuskan bahwa dia harus memenangkan kompetisi ini. Walaupun ada ketakutan kalau akan kalah, Canda melihat dia tegang, lalu tersenyum untuk meyakinkannya. Sambil berjalan melalui koridor, Akarya mengatakan pada Bindusara kalau Ashoka ingin membahas perkembangan terakhir tentang Gonna, tapi di ruang strategi. Dan itu juga sendiri. Bindusara tampak bingung dan bertanya, mengapa? Acarya mengatakan bahwa dia tidak ingin orang lain tahu tentang hal itu. Sementara itu, Susim dan Siamak bersembunyi. Bindusara berbicara dengan Akarya dan Ashoka mendengarkan dengan penuh perhatian. Bindusara bertanya pada Ashoka di koridor tentang perkembangan Gonna. Ashoka melihat bayangan Susim di berdiri pilar. Ashoka tahu bahwa ia berada dalam jarak pendengaran. Dia bersembunyi untuk mendengar jawabannya. Ashoka mengatakan bahwa saya telah mengatur segalanya dengan sempurna. Malam ini saya akan berhasil mendapatkan Gonna. Bindusara memberikan ucapan selamat. Mereka semua pergi. Susim dan Siamak berdiri kecewa. Setelah mereka pergi, Siamak keluar dari persembunyian dan buru-buru pergi. Susim bertanya-tanya apa yang Siamak inginkan. Dia sengaja mendengar percakapan. Apakah ada kaitan antara Siamak dan Gonna? Petik 1. Dia diam-diam mulai mengikuti Siamak yang berjalan melalui hutan. Sementara itu, Akarya dan Ashoka memetakan strategi mereka berikutnya. Akarya meminta Ashoka untuk menguraikan apa yang terjadi motif di dalam pikirannya, dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Ashoka mengatakan bahwa kita harus berpura-pura menjadi acuh tak acuh terhadap musuh. Hal ini untuk mengakali dia. Jika Susim terkait dengan Gonna, maka ia pasti akan pergi untuk mengingatkan mereka. Jika ia marah pada mereka, maka mereka pasti akan keluar dari persembunyian. Akari bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang hasil dari rencana itu?
Sementara Gonna sangat ahli dalam membuat strategi. Itu menunjukkan bahwa dia sangat cerdas, dan mereka harus memiliki solusi sempurna. Untuk keberhasilan tahap berikutnya dari rencana mereka membutuhkan umpan tambahan. Itu akan segera menarik mereka keluar. Ashoka mengatakan bahwa saya akan menjadi umpan yang tepat. Karena Gonna ingin dia keluar, saya tidak akan mundur sedikit pun. Bahkan jika harus mempertaruhkan hidup. Semua ini untuk terwujudnya India bersatu. Siamak terus melihat ke belakang. Dia ingin memastikan bahwa ia tidak sedang diikuti. Susi menyembunyikan dirinya dengan cekatan. Dia terus mengejar Siamak. Sementara mengikutinya, entah bagaimana Susim kehilangan jejak. Siamak berhasil mengelabuhinya. Susim tampak kecewa. Siamak menceritakan semua yang terjadi dengan Helena. Helena buru-buru bertanya apa yang mungkin bisa diketahui oleh Ashoka. Melihat dari keyakinan yang ia miliki, tampaknya Ashoka memiliki sesuatu. Mungkin Ashoka ingin menjebak kita. Atau mungkin ini adalah sebuah konspirasi. Siamak mengatakan bahwa ini adalah risiko yang harus diambil. Sebagaimana orang-orang sudah mulai menyukai dia. Terutama setelah dia menangkap para pengambil pajak Gonna. Susim juga berbahaya. Dia mengikutiku. Kita harus berhati-hati pada mereka berdua. Helena memberitahu Siamak bahwa jika benar-benar tujuan mereka adalah untuk memerintah negara, maka mereka harus memperkuat pasukan militer mereka. Untuk mencapai tujuan, kita harus mengambil risiko besar demi kemenangan kita. Karena risiko lebih besar mengarah pada keuntungan yang lebih besar. Kita harus mengubah permusuhan antara Susim dan Ashoka menjadi keuntungan kita. Bila satu orang mati, yang lain akan bunuh diri. Siamak berkata, Anda telah mengingatkanku pada janji Bindusara, bahwa jika seseorang meninggal, ia akan membunuh yang lain. Siamak ingat dan memastikan hal itu malam ini. Putri Canda menemukan Putri Ananta sedang makan, bukannya berpartisipasi dalam panahan. Canda mengingatkan, kalau dia perlu berpartisipasi untuk itu. Tapi dia mengatakan kalau dia akan mencoba dengan tangannya. Bahkan untuk keduanya, Ibu Putri Sristi datang mencari Putri Sristi. Tidak menemukannya dimanapun. Sementara itu, Sristi bersembunyi di balik semak-semak. Dia melihat ibunya buru-buru pergi. Dia berpikir bahwa aku melakukan pekerjaan dengan tidak baik. Aku hanya melakukan apa yang ibuku suruh. Aku tidak mau mengambil risiko. Dan sampai kompetisi berakhir, aku akan terus bersembunyi. Sementara itu, Ashoka tiba di lapangan panahan. Dia mencoba beberapa busur. Putri Anindini datang kepadanya dan mengatakan bahwa saya harus berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Anda pasti bertanya-tanya bahwa dia memiliki segalanya, maka apa yang dia inginkan? Saya membutuhkan bimbingan dalam pelajaran memanah. Saya ingin belajar darimu. Ashoka berbalik dan melihat Kaurvaki di arah lainnya. Dia mendapat ide. Ia berpikir bahwa ia ingin merahasiakan identitasnya. Ashoka buru-buru memenuhi permintaan Putri Anindini. Dia mulai memberikan pelajaran. Pada saat memberinya pelajaran praktis, ia sangat berdekatan badan dengannya. Di mana Anindini juga menikmatinya. Ashoka mengarahkan panah pada Kaurvaki. Kaurvaki sendiri tidak menyadari apa yang Ashoka lakukan. Dia melepas panah dan meraih bunga di tangan Kaurvaki. Mereka senang, sementara Kaurvaki tampak kesal. Anindini terus bermain-main dengan dia. Ashoka mengatakan bahwa jika dia dengan dia, maka dia akan pasti menang. Ashoka melakukan itu untuk membuat Kaurvaki cemburu. Mereka juga bermain bersama, terus bersama Anindini. Kaurvaki melihat dari kejauhan. Dia berpikir bahwa aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku akan menunggu dan melihat apa yang akan dia lakukan.